Jika lo itu sering ngerasain kayak tahu mau ngomong apa tapi nggak bisa ngomong ya, video kali ini itu bakal nyelesain masalah lo 100%. Setelah lo nerapin 3 hal yang bakal kita bahas dalam video kali ini. Nah, sebelumnya, gue bakal perkenalan dulu. Pasti lo bingung kan, ada siapa nih orang muncul di YouTube gue. Kenalin, nama gue adalah Jason Stanley, dan gue udah punya pengalaman 6 tahun di bidang Science Communication, dan gue juga udah mendirikan platform edutech gue sendiri di bidang komunikasi science. Dan sekarang platform edutech gue itu udah berhasil ngebantu 800 orang lebih mengasah skill komunikasi mereka. Dan overall, gue pengen bisa misi untuk edutech gue itu menjangkau sampai dengan 10.000 orang. Di overall, banyak banget yang kebantu, dan gue itu udah punya sedikit kredibilitas lah untuk membicarakan tentang bidang komunikasi. Nah, yang menarik adalah banyak banget yang sering bilang ke gue di bidang komentar gitu kan, atau mungkin di DM gue. Banyak yang sering komen kayak, "Bang, gue tuh sering banget ngerasain tahu mau ngomong apa tapi nggak bisa ngomong ya. Kira-kira ada nggak sih solusi buat masalah ini?" Dan overall ada banget solusinya, tapi ini yang harus lo lakuin. Tips yang pertama adalah tentang lo itu harus menstrukturisasi pikiran lo dan omongan lo. Yang kedua itu adalah latihan think dan speak. Ini bisa lo lakuin 10-20 menit per hari. Dan yang ketiga adalah tips yang lebih praktikal, yaitu adalah visualisasi. Jadi setiap kali lo ngalamin ini lagi, tahu mau ngomong apa tapi nggak bisa ngomong ya, silakan terapin tips yang ketiga. Oke, biar kita nggak kelamaan, gue bakal mulai dengan yang pertama terlebih dahulu. Di yang pertama ini ada sebuah gambar piramida. Gue bakal hapus dulu nih gambar yang kedua, biar kita bisa lebih memperdalam untuk gambar yang pertama. Di tips yang pertama, ada sebuah piramida. Di mana piramida ini, itu sering kali gue gunakan untuk ngebantu ngejelasin tentang ngomong yang lebih terstruktur. Nah, omongan yang terstruktur pada dasarnya ketika lo tuh tahu mau ngomong apa, tapi nggak bisa ngomongnya, pada dasarnya otak lo itu sebenarnya lagi mikir, gimana ya cara gue ngomongnya. Oke, jadi dapat poinnya ya, lo tahu mau ngomong apa tapi nggak bisa ngomongnya karena lo lagi mikirin gimana cara ngomongnya. Nah, oleh karena itu, mari kita bantu otak lo, biar otak lo tuh bisa lebih gampang nih mencerna omongan tersebut dan bisa ngomonginnya. Dengan cara menstrukturisasi terlebih dahulu apa yang bakal lo bicarakan. Nah, pada umumnya, pembicaraan lo itu bisa mengikuti 3 alur ini. Jadi piramida ini itu bakal dimulai dengan yang bagian atas banget, pertama. Terus lo lanjut ke yang kedua dan yang ketiga. Nah bang, satu, piramida ini apa? Dan yang kedua, gimana caranya gue nerapin piramida ini ke dalam omongan gue? Karena itu ngebingungin banget. Nah, yang pertama, dalam piramida yang ini gue sebut sebagai key concept. Jadi ketika lo ngomong, selalu awali omongan lo dengan menjelaskan apa sih topik utamanya. Let's say, misalkan nih, study case ya. Pas kita lagi pergi di kampus, dan ada temen kita yang ngajak ngobrol, dan dia nanya kayak gini, San, lo udah invest di crypto belum? Misalnya kayak gitu. Nah, itu kan cukup pertanyaan yang sedikit mudah untuk dijawab. Ya kan? Gue tinggal bilang kayak, oh, crypto. Nggak tahu bro, gue nggak pernah invest di crypto gitu kan. Tapi misalkan dia nanya lagi, yang lebih rumit, yang kadang bikin kita jadi nggak tahu cara ngomongnya itu gimana. Kayak gini. Tapi lo mau join nggak bro? Gue sih sama teman-teman gue lagi pada invest di crypto juga. Kita lagi mau join di token Sui, misalnya kayak gitu. Nah, lo itu misalkan lagi bingung nih, kayak, aduh gimana ngomongnya ya? Kayak gue lagi gak ada duit sih, misalnya kayak gitu. Atau misalnya lo pengen bilang kayak, gue pengen sih, tapi gue masih nggak tahu nih investasinya itu apa. Nah, topik utamanya, key konsepnya, lo misal bisa bilang kayak gini, topik utamanya. Oh, gue pengen sih invest di crypto, tapi gue masih belum yakin nih bro, sama resultnya gitu kan, sama hasilnya, misalnya kayak gitu. Jadi lo yakin, tapi lo masih belum tahu ini itu investasinya kayak gimana. Nah ini adalah topik utama lo. Oh, gue mau sih bro, tapi gue masih belum yakin nih sama investasinya. Nah, setelah lo nentuin key konsep atau topik utama yang pengen lo bicarakan, lo lanjut ke yang kedua, yaitu adalah emang kenapa. Nah, di yang kedua ini, emang kenapanya ini adalah lo harus mempertanyakan ulang. Pas lo bilang lo mau, tapi lo belum yakin karena lo belum tahu,
lo harus menjawab emang kenapanya. Jadi misalkan, oke, oh bang, gue tuh nggak mau invest di kriptonya karena emang gue masih belum yakin, gue takut gue tuh rugi bang, takut rugi, misalnya kayak gitu. Nah, takut rugi ini bisa lo bilang setelah lo bilang yang tadi pertama. Oh, gue sih pengen sih bro, tapi gue belum yakin aja, soalnya gue belum tahu nih sistemnya kayak gimana. Nah, terus yang kedua, masuk deh. Soalnya bro, kalau gue belum tahu kayak gini mah, takutnya gue rugi bro di akhir. Nah, setelah lo bilang, oh takut rugi, jadi emang kenapanya adalah karena lo takut rugi, maka lo bakal lanjut lagi ke layer yang ketiga. Di layer yang ketiga, ketika lo menggunakan piramida ini, lo bisa menggunakan data, lo bisa menggunakan fakta, atau lo bisa menggunakan hasil. Dan ini, misalkan gue milih, oke deh, gue pakai hasil aja. Karena gue pernah ngeliat hasil investasi temen gue pas di kripto, dia tuh akhirnya boncos. Nah, lo bisa gunakan di sini yang mendukung fakta rugi ini. Lo bisa bilang kayak, aduh, gue takut rugi bro, soalnya kemarin temen gue si Andy, habis bro duitnya di kripto, habis gue lupa deh dia invest di apa gitu, BNB deh kalau nggak salah. Nah, pas lo ngomong kayak gitu misalkan, ini adalah contoh utama dari lo menggunakan piramida dari pembicaraan. Yang pertama, lo awali dengan key concept atau topik utama, lo bisa bilang kayak sedikit recap. Gue pengen sih bro, tapi gue belum yakin soalnya gue belum tahu nih bro investasinya. Terus lo lanjut ke yang kedua, mendukung argumen lo. Emang kenapanya lo bisa bilang kayak gini, soalnya kalau gue nggak tahu, gue takutnya rugi bro malah. Soalnya kemarin temen gue si Andy juga sama. Dia invest di token BNB kalau nggak salah, duitnya habis akhirnya. Nggak tahu deh itu mainnya gimana ya bro ya. Nah, itu adalah pembicaraan yang dimana gue menggunakan piramida pembicaraan ini. Dan yang lo bisa lakuin ke depannya adalah setiap hari coba lo rekam diri lo 10 sampai 20 menit ngomong sesuai piramida ini. Pilih topiknya bebas apa aja, mau tentang kayak filsafat, mau tentang sport, finance, atau mungkin nih lo bayangin ceritanya lo lagi jalan, terus ada orang nanya apa misalnya ke lo, terus lo jawab. Jadi seolah-olah lo ngebayang. Nah, bang, rekamnya itu audio aja kah? Atau ada visualnya juga? Gue lebih prefer ada dua-duanya. Kalau lo bisa ada audio dan visual lebih baik. Tapi kalau lo pengen cuma sekedar audio doang, ya udah oke. Lo bisa pakai perekam suara. Nah, itu yang pertama. Ngomong yang terstruktur. Sekarang, untuk kondisi lo tahu mau ngomong apa, tapi nggak bisa ngomongnya, gue bakal lanjut ke bagian yang kedua, yaitu adalah think and speak. Tapi untuk bagian yang kedua ini, lo perlu menginvestasikan waktu setiap harinya dan agak-agak niat sih. Yaitu adalah setiap kali lo ngalamin masalah tahu mau ngomong apa tapi nggak bisa ngomongnya, gue pengen lo lakuin ini 7 hari ke depan setelah masalah itu terjadi. Satu, lo cari bacaan. Bebas ini bisa berasal dari misalkan buku, atau mungkin misalkan majalah, atau misalkan koran online, koran digital. Jadi pokoknya lo cari aja sumber bacaan dari manapun. Nah, habis itu yang kedua, gue pengen lo baca. Lo baca informasinya, kayak let's say, misalkan gue baca tentang majalah nih, yang awalnya ada 5 paragraf, lo baca dulu aja 5 paragraf ini. Baca dulu aja, it's okay. Dan yang ketiga, gue pengen lo jelasin. Jelasin ini bisa lo jelasin di depan kaca, jadi ke diri lo sendiri, atau lo jelasin di depan kamera, jadi lo ngerekam diri lo sendiri. Dan gue lebih suka prefer lo pakai cara yang kedua, yaitu adalah melalui kamera. Dan gue bakal sedikit recap dulu ya. Satu, pilih bacaan, entah itu buku, majalah, atau koran digital. Yang kedua, baca isinya. Entah itu misalkan buku lo baca cuma 1 chapter doang, atau mungkin cuma 1 halaman doang, bebas pokoknya. Tapi jangan cuma baca 1 paragraf doang. Itu kependekan soalnya. Oke, baca. Dan yang ketiga, lo jelasin apa yang lo baca. Inti yang lo bacanya itu apa. Bahkan video ini pun bisa lo gunakan buat intinya. Nah, lo jelasin ke kaca atau ke kamera. Bang, ini gunanya buat apa? Singkat cerita kayak gini. Ketika lo ngelakuin ini 7 hari ke depan, sehari 1 kali. Jadi 1 hari 1 kali ngejelasin. Otak lo itu bakal terbiasa untuk, yang ini penting banget padahal konsepnya. Otak lo bakal terbiasa untuk mengemukakan pendapat.
Fun fact sedikit mungkin dari personal gue pribadi, kenapa gue bisa ngejelasin, gue nggak pakai skrip nih tadi, jadi gue cuma ngejelasin yang ada di pikiran gue doang. Gue bisa lancar ngomong tanpa skrip, gak pakai briefing sama sekali, dan ini karena gue udah bikin ratusan video gue di depan kamera, gue ngomong depan kamera, ngejelasin tentang konsep-konsep kayak gini. Jadi ketika otak lo dibiasakan untuk mengungkapkan pendapat, seiring berjalannya waktu, otak lo tuh bakal lebih efisien dalam menyampaikan pendapat. Dan efisien ini bentuknya bisa banyak. Bisa jadi lebih terstruktur, bisa jadi lebih kreatif, bisa jadi misalkan ada storytellingnya. Intinya lo harus banyak menyampaikan pendapat terlebih dahulu. Tapi menyampaikan pendapat yang paling efektif banget bagi gue pribadi adalah lo itu baca bacaan terlebih dahulu, baru lo jelasin esensi apa sih yang lo bicarakan. Jadi kalau ngajar tentang apa yang lo baca. Jadi ini bisa lo lakuin 7 hari ke depan. Jadi kalau lo nggak mau ngelakuin yang pertama tadi, it's okay. Lo melakukan yang kedua aja, it's fine. Jadi yang kedua udah kita bahas. Dan sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini itu sifatnya bakal lebih praktikal. Visualisasi. Nah, by the way, bagi lo pada, ini sedikit lebih applicable-nya ke pada public speaker. Jadi kalau misalnya lo ngomong secara instan sama teman-teman lo, harusnya nggak sedikit applicable. Tapi harusnya masih bisa di-apply lah, masih bisa dipraktik. Nah, gini, ketika lo ngalamin satu, tahu mau ngomong apa, tapi yang kedua itu nggak bisa ngomong ya, hal yang bakal ngebantu lo banget untuk bisa ngomong hal tersebut dengan jelas adalah yang pertama, pasti tetap lo terapin yang metode piramida. Key konsepnya, supporting argumen, dan pemilihan data. Tetap harus lo pikirin di otak lo. Lo diem dulu aja, lo pikirin, apa ya opini gue? Opini utama gue, oh ini. Terus yang kedua, oh kenapa? Emang kenapa gue mikir kayak gitu? Oh ini. Terus kalau emang kayak gitu, buktinya apa? Nah jadi lo udah susun dulu. Dan yang kedua, setelah lo nentuin piramida ini, yang kedua, gue pengen lo visualisasi. Bang, visualisasi itu apa bang? Kayak gue bingung. Imajinasi. Iya, dalam lebih mudahnya lagi, itu kayak gini. Lo ngayal. Dia lo ngayal, apa yang lo ayalin, lo ngayal ya, lo ngomong apa yang pengen lo bicarakan dari piramida ini ke orang-orang yang pengen lo ngomongin. Ini makanya gue bilang efektif banget bagi public speaker. Tapi kalau bagi yang one on one, biasa lo nggak punya waktu. Tapi kalau public speaker lebih punya waktu. Jadi lo lebih punya persiapan. Karena lo udah tahu mau ngomong apa. Jadi lo duduk dulu, lo meremin mata lo visualisasiin, lo ngomong hal tersebut. Ada suara lo-nya, lo juga ngelihat orang-orang tersebut reaksinya kalau gimana. Dan percaya sama gue, ketika nanti waktunya tiba, lo harus ngomongin hal tersebut. Kalau lo nggak visualisasiin, mungkin omongan lo cuma 30% efisien. Tapi kalau lo visualisasiin, lo bakal bisa 80% lebih efisien ngomong hal tersebut. Bang, kenapa kayak gini? Karena pada dasarnya, kadang otak kita itu sering buyar ngebedain yang namanya fakta dan fiksi. Jadi apa yang ada dalam otak dan imajinasi lo, kadang nggak bisa dibedakan itu realitas atau fiksi gitu. Contohnya, pas lo lagi nonton film di bioskop, dan karakter favorit lo misalkan meninggal, lo bakal nangis sedih banget. Padahal dia nggak pernah hidup. Kenapa? Karena itu fiksi. Tapi fiksi itu sering kita bingungkan dalam otak kita menjadi fakta. Nah, ketika otak lo udah pernah ngomongin apa yang pengen lo ngomongin nih, misalkan lo udah ngebayangin bahwa, oh, ini apa yang ngomongin. Kayak lo suruh ngomong, ada suara lo-nya, ada reaksi orang-orangnya, otak lo bakal menganggap, oh, gue udah pernah ngomongnya. Sehingga next time ketika lo ngomongin lagi yang kedua kalinya, apa yang terjadi? Otak lo bakal lebih siap. Oke, ini yang bakal terjadi. Ketika otak lo lebih siap, maka omongan lo juga bakal lebih jelas dan efisien. Lo gak bakal belibet, karena lo udah tahu, oh alur yang bakal gue laluin apa.
Jadi apa yang bakal lo bicarakan ya, lo udah bicarakan terlebih dahulu dalam otak. Jadi ada 3 hal yang bisa lo lakuin. Yang pertama, paling penting banget untuk dipelajarin dan dipraktekin. Piramida pembicaraan terdiri dari key concept, supporting argument, sama data. Yang kedua adalah, ini juga gak kalah penting, itu lo think and speak. Baca suatu majalah atau suatu buku, jelasin konsepnya, baik depan kaca atau di kamera. Dan yang ketiga adalah visualisasi. Nah, by the way, bagi lo pada yang pengen belajar lebih lanjut lagi, memperdalam tentang komunikasi, bahkan bisa lancar berkomunikasi dalam 30 hari doang, tanpa rasa gugup, gagap, belibet. Yuk, join jadi part dari komunitas Stanley Academy di Tower Communication, kursus Stanley Academy ini. Lo bakal belajar cara bisa nguasain komunikasi, sampai lo bisa nantinya berretorika, matahin argumen lawan, bikin siapapun bilang iya ke yang lo minta, memahami karisma yang bakal bikin siapapun jadi nggak sabar pengen ketemu sama lo lagi. Lo bisa cek Tower Communication di styleacademy.com, dan overall sekarang udah ada 800 orang lebih yang ngerasain perubahan drastis banget setelah nerapin materi yang mereka pelajarin dari Tower Communication ke dalam kehidupan mereka. Lo bisa cek aja di pin komentar di bawah atau cek di Google sendiri Stanley Academy. Bye-bye.